telinga berdenging udah lama ya Bu nih? Sudah. Oke, sudah lakukan scan juga, nggak ada apa-apa. Sahabat, mohon doanya. Ini Ibu siapa Bu? Sariningsih. Bu Sariningsih ini mengalami tensi darah tinggi, telinga berdenging, sering mengeluarkan dahak ya Bu. Iya. Oke. Sama sakit pinggang dan sakit kaki. Mohon doanya. Kita terapi. Ada asam lambung enggak? Enggak. Oke. Kadang-kadang dada itu sesak, lemas. Dadanya sering sesek dan lemes. Lemas. Kita cek nanti di beberapa meridian, semoga diberi kesembuhan ya Bu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Untuk kasus telinga berdenging dan tensi darah tinggi, ini saya ambil meridian tri pemanas nomor 17. Biasanya di bagian ini terjadi sumbatan. Padahal sudah di scan ya Bu. Sudah di scan, katanya hasilnya bagus. Tapi tensi darah cenderung tinggi, tubuh sering terasa panas, padahal suhu tubuh normal. Nah, kasus-kasus seperti ini biasanya di tri pemanas nomor 13 di bawah telinga persis ini terjadi sumbatan. Nah, ini Bu, mohon maaf. Oke. Di bawah telinga ini saya ingatkan untuk menggunakan lotion atau minyak urut yang sifatnya licin agar tidak terjadi lecet. Bagian yang kanan dan kiri tinggal disesuaikan, tidak boleh bersamaan. Mohon maaf Bu. Berapa lamanya semua ini dipijat sampai apabila ada laktat atau gumpalan sampai mengecil atau bahkan turun. Bila pada bagian tri pemanas sudah mulai reda, kita ambil di bagian meridian usus besar. Di sini, meskipun saya tidak buka kerudungnya, saya masih bisa mendetek asalkan paham anatomi tubuh ya. Ini usus besar nomor 18, 17, dan meridian usus besar bagian dalam. Ini kalau ditekan tembus ke gimana Bu? Enggak bunyi. Sudah enggak bunyi? Tadi bunyi. Berarti sembuh ya? Oke, pada bagian yang lain disesuaikan. Ini meridian usus besar juga. Ini yang nomor 18, 17, dan juga dalam. Nah, untuk kasus seperti ini pijatannya hampir mirip, namun setiap orang kadang kondisi bagian meridian yang dipijat berbeda-beda. Makanya tetap saya contohkan agar bisa menjadi referensi bahwa sakit yang sama tapi titik pijat yang jadi konsentrasi berbeda. Sekarang kita pijat bagian meridian pertemuan meridian usus kecil dan kandung empedu. Kita cubit, ini pertemuan leher dengan pundaknya. Kita tarik keluar ya, menjauh dari leher. Nah, ini ada laktat ini Bu, mohon maaf Bu. Ini kalau kita pijat seperti ini biasanya pasien rasanya akan tembus ke pelipis dan alis. Ini tembus mana Bu? Tembus kabeh. Tembus semua katanya. Kita pijat, kita laktat yang bagian ini kita urai, baik yang kanan maupun yang kiri, sama ya. Tinggal disesuaikan nanti pada bagian yang lebih sakit. Nanti diberi porsi pijatan lebih lama. Telinganya sudah enak Bu? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita pijat di atas telinga, daun telinga persis. Di sini ada cekungan, ini telinga. Di cekungan di atas telinga, ini meridian tri pemanas. Nah, kita pijat. Kalau telinga berdenging di sini biasanya ini sakit. Ini telinganya sudah nggak berdenging ya Bu? Insyaallah. Semoga sembuh total ya Bu. Amin, amin. Oke, bagian yang kiri sama di cekungan tulangnya di sini. Beda Bu sakitnya? Beda. Ini yang nggak sakit? Iya. Enggak kan? Tapi Enggak. tadi yang berdenging kanan. Nah, jadi ini sebagai bukti bahwa
kondisi titik itu ketika tidak sakit, bagian organ itu juga tidak sakit. Jadi sakit itu kondisional pada bagian yang sakit. Sama ya, ini kemudian bagian belakang meridian masih tripemanas, tidak sakit ya Bu? Oke, sekarang kita cek pada bagian yang sakit. Ini di belakang telinga, ini masih meridian tripemanas. Nah, ini sakit Bu? Nah, padahal tadi yang kiri tidak. Nah, nih telinga berdenging, udah lama ya Bu nih? Oke, sudah lakukan scan juga, nggak ada apa-apa. Berapa lamanya semua kondisional ya, biasanya ada laktat di sini, kita urai. Oke, sekarang di bagian cekungan di depan telinga, baik kanan kiri, kita tekan bersamaan seperti ini. Lebih sakit mana Bu? Sini. Nah, ini enggak kan Bu? Enggak. Nih. Ya Allah, astagfirullah. Kita pijat juga pada bagian titik kandung empedu di bawah tempurung kepala di sini. Kita pijat pada bagian ini. Biasanya kasus telinga berdenging, tensi darah tinggi, ini Ibu sering keluar ke dahak. Ini kita tekan di bawah tempurung persis. Untuk gambar tinggal disesuaikan ya. Oke, bagian yang kanan sama. Ya Allah. Nah, ini beda. Bagian yang kanan karena ini telinga yang berdenging kanan, ini lebih besar laktatnya. Nah, dan lebih sakit. Tahan sebentar Bu, mohon maaf. Ini arahnya tekanannya ke bawah ya, menjauh dari kepala, diurut ke bawah. Untuk kasus seperti ini sebaiknya pada bagian telinga dilakukan penarikan seperti dijewer. Bagian yang kanan juga sama. Nah, ini sekiranya nanti ada bunyi krek itu wajar agar saraf di bagian telinga membaik. Beda Bu? Oke. Sekarang kita menuju ke arah yang berkaitan dengan mengeluarkan dahak. Dahaknya sering Bu? Sering. Oke. Kita pijat pada bagian meridian lambung, baik kanan maupun kiri. Kita mulai dari yang nomor 9. Ya Allah. Nih, ini kasus seperti ini dahaknya banyak sekali Ya Bu. Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, bagian yang kiri sama. Ya Allah. Astagfirullah. Masih nomor meridian lambung nomor 9. Kemudian yang di bawahnya meridian lambung, ini yang nomor 10. Nah, kita tekan juga untuk kasus-kasus dahak yang sering keluar pada bagian meridian lambung yang di leher, ini sangat penting nih. Oke, sekarang kita upayakan untuk dahak yang di leher kita keluarkan dengan cara kita batukkan. Ini Bu, mohon maaf. Kita tekan pada meridian usus, meridian lambung yang nomor 11 di atas tulang selangkah dada ini, sekitar 1 jari di sampingnya. Kita tekan, kita tarik ke atas, pasien suruh batuk. Mohon maaf Bu. Batuk Bu. Lagi ke atas. Nek saya bilang batuk, batuk. Batuk Bu. Beda. Longgar, longgarkan. Oke. Ingat untuk melakukan hal ini sebelum melakukan batuk, pastikan pada bagian tripemanas, meridian usus besar dan pertemuan meridian usus kecil dan kandung empedu sudah diurai. Jangan langsung ke sini. Seandainya langsung ke sini, bagi orang yang punya tensi rendah, pastikan dulu bagian di tripemanas tidak ada sumbatan. Ibu ini sering merasa panas, tapi tensi dicek suhunya normal ya Bu. Iya, iya. Kita coba turunkan. Kita pijat di tengah-tengah kepala ini, bagian atas. Ini adalah meridian du.
di tengah-tengah kepala. Di sini ada cekungan. Oke, ditekan lama seperti ini. Mohon maaf Bu, rasanya kemana tembus sih? Kemana-mana? Oke, seluruh kepala terasa reaksinya. Oke, berapa lamanya sampai bagian kepala nanti ringan? Sahabat, untuk sakit pinggang, kunci tadi yang pertama adalah di bagian perut. Untuk perut saya tidak contohkan karena sudah banyak. Untuk di bagian belakang yang menjadi kunci adalah pertama ada di meridian kandung kemih di tengah-tengah paha ini. Ini adalah meridian kandung kemih. Ini di sela otot paha ya, bagian bawah ya atau belakang. Di sini kalau kita tekan biasanya ditemukan laktat. Nah, nih. Untuk kasus sakit pinggang pada bagian ini biasanya laktatnya besar, baik maupun kanan maupun kiri. Tinggal disesuaikan dengan gambar. Juga di bagian bawahnya. Kemudian ada di bawah cekungan bagian pantat. Di sini. Untuk di sini kita tekan, kemudian kita tarik ke bawah arahnya. Nah, biasanya di sini ada laktat. Untuk orang-orang yang sering sakit pinggang dan sering sakit karena banyak duduk. Kemudian meridian yang di atas pantat ini di ujung otot segaris dengan otot punggung bagian luar. Ini. Kemudian ini bagian tulang panggul sekitar 3 jari. Di sini kita tekan mengarah ke bawah. Di sini adalah masih meridian kandung pedu. Untuk bagian ini, orang yang sering mengalami sakit pinggang biasanya ada laktat yang besar. Pada bagian yang kiri juga sama. Nah, ini sudah mulai reda. Kemudian tinggal nanti sesuaikan untuk bagian meridian kandung kemih di sela-sela antar tulang bagian. Sahabat, untuk orang yang kasus sakit pinggang, saya harap untuk dicek juga pada posisi kakinya biasanya panjang sebelah. Sebagai contoh, ini di bagian kakinya ini panjang yang bagian kiri ya, ini berbeda sehingga pada bagian pinggangnya jadi sakit sebelah. Nanti kita upayakan untuk ini agar sama. Hal yang perlu kita lakukan, kita lipat dulu nanti pada bagian kaki seperti ini. Kemudian pada bagian lutut kita pegang. Ini pada tulang panggul kita kendorkan seperti ini. Mohon maaf Bu, rileks, rileks. Lagi. Apabila kita tekan seperti ini pasien rileks, nanti bunyi itu wajar ya. Karena ini biasanya posisi kembali ke semula. Pada bagian yang lain juga sama. Biar kita lipat, kita tekan. Mohon maaf Bu, rileks. Nah, ini berbeda antara kanan dan kiri. Ini bagian yang kanan lebih mudah. Tapi tadi pada bagian yang kiri lebih sulit karena sakitnya pada bagian yang kiri dan juga yang kiri cenderung lebih pendek. Bila sudah, kita lakukan penekanan pada bagian tapak seperti ini. Ke arah tubuh ya, kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan penarikan biar pada bagian otot pinggangnya sama. Oke, sekarang kita cek. Jadi cenderung sama ya. Tadi tinggi sebelah. Sahabat, saya lakukan chiropraktik. Ini hanya sebagai contoh saja, tapi saya harap jangan dilakukan kalau belum tahu tekniknya. Karena ini bagian saraf di bagian leher ada yang bermasalah. Makanya ini saya coba mau tarik bagian lehernya. Mohon maaf Bu, lemes, rileks, nyantai. Enak Bu? Lemes Bu? Oke, lemes. Oke, lemes.
Masya Allah. Alhamdulillah.